Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumil qiyamah. Allahumma rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'd. Para jamaah salat maghrib Masjid As-Salam Al-Jami yang mudah-mudahan semuanya dirahmati, dimuliakan, diridhoi serta dicintai Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, mari kita haturkan rasa syukur, rasa bahagia, rasa sukacita kita kepada Allah Subhanahu wa taala atas segala limpahan nikmat, rahmat dan karunia-Nya, atas kudrah wal iradahnya, sehingga malam hari ini kita diperkenankan oleh Allah bertemu dengan malam hari ini, berkumpul bersama, duduk bersama, bermuwajahah, bermujalasah, penuh ketundukan dan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita hadir di sini mudah-mudahan menjadi indikasi bahwa kita adalah orang-orang yang dikehendaki baik oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan mudah-mudahan wasilah hadir di majelis ini, kita membangun amal soleh bersama di sini akan menghantarkan kita kelak semuanya dikumpulkan di surga Allah Subhanahu wa taala. Salawat wassalam terlimpah curah kepada baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, terlimpah curah kepada para keluarganya, para sahabat-sahabatnya dan para pengikutnya yang setia hingga yaumil akhir. Para jamaah yang dirahmati Allah, malam hari ini saya ingin mengajak diri saya dan jamaah sekalian untuk menghadirkan sebuah kesadaran akan betapa besar anugerah Allah yang saat ini Allah hadirkan kepada kita. Apa itu Ustaz? Allah telah menghadiahkan kepada kita, sekarang kita sedang berada di zona yang sangat mahal, ruang waktu yang istimewa, ya, dimensi waktu yang luar biasa, yang disebutkan oleh baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ya, 10 hari awal bulan Zulhijjah adalah 10 hari yang setiap manusia beramal di situ semuanya akan menghadirkan cinta Allah Subhanahu wa taala. Hadisnya begini, ma min ayyamin, tiada di antara hari-hari, al-amalu salihu fiha, beramal soleh di hari-hari tersebut, ya, ahabbu ilallahi ta'ala, yang lebih Allah cintai, illa min hadhil ayyam, kecuali hari-hari ini, ayyamul asyra, yaitu hari 10 di awal bulan Zulhijjah. Ditanya, qila wala jihadu fi sabilillah, bagaimana kalau dibandingkan dengan jihad di jalan Allah? Qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, wala jihadu fi sabilillah, dibandingkan dengan jihad juga tetap lebih utama orang-orang yang beramal soleh di hari yang 10 tersebut. Illa, ya, rajulun kharaja bi nafsihi wa malih, kecuali orang yang jihadnya seorang laki-laki yang keluar membawa harta bendanya, jiwa raganya, sumalam yarji bidzalika bisyai'in, kemudian enggak balik lagi satu pun, sedikit pun, baru bisa mengalahkan keutamaan orang beramal soleh di hari-hari tersebut. Masya Allah. Jadi gimana Ustaz? Kita sedang berada di zona waktu yang sangat istimewa. Amal kecil lebih baik daripada jihad. Semua mengandung cinta Allah Subhanahu wa taala. Masya Allah. Dan sekarang kita sudah berada di malam keberapa nih? Ke-8. Ya, malam ke-8. Ya, insya Allah hari Selasa kita akan Arafah, dan hari Rabunya kita akan Idul
Adha. Iya. Taib, Ustaz, kenapa ini menjadi penting? Ya. Bahkan kalau kita bandingkan, Imam Ibnul Qayyim menyebutkan dalam kitab Zadul Ma'ad bahwa kalau bicara keutamaan 2 malam tersebut, ada yang nanya, ya Imam, lebih utama mana 10 malam terakhir di bulan Ramadan apa 10 hari awal di bulan Ramadan? 10 hari awal di bulan Zulhijjah. Ya. Apa jawab beliau? Kalau malamnya 10 hari akhir Ramadan lebih utama. Tapi kalau siangnya 10 hari awal Zulhijjah lebih utama. Coba, Masya Allah. Ini luar biasa Pak. Ya, keutamaan yang sangat istimewa. Dan sekarang sudah 7 hari masuk hari yang ke-8. Gitu ya. Amal apa yang bisa kita lakukan? Ya, saudara yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, mari kita lihat dari yang besar dulu, gitu ya. Yang besar yang bisa dilakukan di bulan Zulhijjah, amal yang istimewa adalah mereka yang melaksanakan ibadah haji dan umrah. Nah, jadi kalau mereka yang punya keleluasaan untuk ibadah haji, maka pada bulan Zulhijjah ini diwajibkan untuk melaksanakan ibadah haji. Walillahi 'alan nasi hajjul baiti man istata'a ilaihi sabila. Ya, adalah hak Allah bagi manusia untuk dikunjungi bagi mereka orang-orang yang istita'ah, yang mampu di jalannya, mampu secara finansial, keuangan, juga mampu secara jasmani dan ruhaninya. Karena bisa jadi ada orang yang mampu secara finansial, mampu dia bayar ongkosnya, tapi fisiknya tidak memungkinkan. Contohnya gimana? Bahkan saya pernah mengisi acara walimatus safar yang harusnya berangkat suami istri, tapi yang berangkat istrinya. Karena suaminya nggak bisa berangkat. Bukan karena uang, tapi ditakdirkan oleh Allah terkena penyakit. Istita'ahnya tidak keluar. Apa penyakitnya? Penyakit yang mengharuskan untuk cuci darah seminggu 2 kali. Belum ada di sana fasilitas haji yang memfasilitasi untuk ibadah haji dengan penyakit orang yang cuci darah. Lumpuh bisa pakai kursi roda, pasang ring yang penting minum obat. Ya, semua bisa. Tapi kalau udah kena sakit itu saat ini tertahan, istita'ahnya tidak bisa keluar. Nah Ustaz, bagaimana? Sudah ada kehendak Allah. Kan kewajibannya bagi mereka yang mampu. Yang enggak mampu gimana Ustaz? Yang enggak mampu, yang enggak wajib. Ya, karena yang enggak mampu enggak wajib, enggak ada masalah kalau ia tidak ke tanah suci, enggak haji dan umrah. Ya, bayangkan oleh kita, penduduk dunia sudah tembus 7 miliar kurang lebih ya. Ya, muslimnya hampir 2,5 miliar. Mereka setiap tahun ingin ibadah haji. Berebut enggak tuh kira-kira? Kuota, alhamdulillah Indonesia paling banyak kuotanya. Ya. Tapi dibandingkan sekian banyak orang yang merindukan haji, hanya kalau kita mau bandingin, ya kira-kira seperberapanya itu gitu ya. Kalau kita mau bandingkan kuota tersebut, ya Indonesia saja kalau daftar sekarang antrian sudah berapa tahun? Sudah 30, 40 ya di beberapa tempat. Ya, kenapa? Karena yang daftar banyak, kuotanya terbatas. Nah, terus gimana Ustadz? Yang punya kewajiban haji silahkan laksanakan ibadah haji. Ustadz, kalau saya enggak melaksanakan ibadah haji, apakah saya dosa? Dosa bagi yang punya kemampuan. Ya, Rasulullah menyebutkan bagi mereka yang punya kemampuan tapi tidak mau melaksanakan ibadah haji, falyamut in syaa yahudiyan aw nasraniyan, maka dia pilih matinya, mau mati Yahudi atau mati Nasrani. Ya Allah, ini
Dahsyat ini ya teman-teman. Jadi ketika orang punya kemampuan tidak melaksanakan, maka ia sesungguhnya ya seolah mengkhianati syariat yang ditetapkan oleh Allah. Tapi kalau saya tanya ke bapak-bapak semua, kira-kira mau nggak ibadah haji? Nah kalau maka sungguh aneh gitu ya, yang nggak punya kemampuan aja mau, harusnya yang punya kemampuan lebih semangat lagi. Betul apa tidak nih? Nah itu ibadah haji. Ustadz dengan seperti itu gimana nih? Saya punya kemampuan tapi terbatas oleh kuota dan segala macam. Bolehkah saya umroh dulu? Ya, haji dan umroh itu perintah Allah. Wa atimmul hajja wal umrata lillah. Sempurnakan haji dan umroh karena Allah. Maka umrah wal hajj faridhani. Umroh dan haji itu dua-duanya wajib. Bagi siapa? Bagi mereka yang memiliki kemampuan. Mana dulu yang didahulukan? Mana yang memungkinkan, silahkan didahulukan. Halo. Ini kita bicara tentang amal yang istimewa. Ustadz saya nggak bisa karena memang saya nggak punya kemampuan untuk ke tanah suci. Jangankan haji umroh juga nggak ada. Maka ada amal yang selanjutnya yang bisa kita raih. Walau tidak ke tanah suci, kita bisa mendapatkan pahala haji. Banyak amal yang setara dengan haji. Contohnya apa? Masih ingat? Yang sholat subuh berjamaah, nunggu sampai terbit matahari, ya. Kemudian sholat sunnah isyraq 2 rakaat, maka baginya dapat pahala haji dan umroh yang sempurna. Pahala haji mah dapat. Hanya saja dia tidak punya peluang untuk mendapatkan haji yang mabrur. Begitu Pak. Kalau pahala haji mah dapat. Ngaji seperti ini bapak-bapak sekalian. Man ghada ilal masjidi. Siapa yang berangkat ke masjid. La yuridu fihi. Enggak ingin apa-apa. Illa ayyata'allama khairan. Kecuali untuk thalabul ilmi. Falahu ajru kahajin, maka baginya seperti orang yang sedang ibadah haji. Wa hajatuhu tammah, dan hajinya sempurna. Tuh Pak, kalau orang tahu keutamaan ngaji di masjid, datang dia Pak, walaupun cuman ngantuk gitu ya. Kenapa? Karena capek habis kerja kan begitu. Enggak masalah. Karena apa? Sesuai dengan kemampuan. Ustaz saya ngaji enggak bisa-bisa, enggak wajib bisa, wajibnya hadir, datang gitu. Karena ngaji adalah upaya kita menghadirkan sebuah kesadaran diri. Karena terkadang orang banyak yang berilmu tapi tak semangat untuk mengamalkan ilmu. Motivasi mengamalkan ilmu sering hadir di majelis taklim. Begitu Pak. Kekuatan untuk melaksanakan ilmu juga sering hadir di majelis taklim. Halo, ibarat begini. Orang udah pada punya ilmu semua. Ya, ilmu itu yang dipegang seperti bahan baku. Maka ngaji adalah ilmu bagaimana cara meracik bahan baku tersebut. Kita bisa melihat contoh. Kita bisa melihat teladan, dan itu menjadi motivasi untuk kita semua. Ya, halo. Kalau kata guru saya, ngaji itu belajar untuk makin bisa merasakan ya kebersamaan, merasakan kerendahan hati. Kita duduk bersama, mematahkan ego, ya, membuang kesombongan. Karena kalau kita sudah duduk bersama di majelis, maka nuansa ilahiyah akan hadir. Cahaya Allah akan menyinari kalbu orang-orang tersebut. Kalau semata-mata hadirnya karena Allah. Ya, kembali ya bab haji nggak usah panjang lebar. Cuman saya ingin sampaikan ada keutamaan ibadah di bulan Zulhijjah adalah melaksanakan ibadah haji. Yang kedua, ibadah gede di bulan ini. Apa itu Ustaz? Melaksanakan penyembelihan hewan kurban atau berkurban.
Dalam sebuah hadis disebutkan, ya, pada hari nahar, ya, hari Idul Adha, tidak ada amal yang paling Allah cintai kecuali seseorang mengalirkan darah hewan kurban. Artinya berkurban. Ya. Nah, untuk ibadah kurban ini Nabi memberikan not. Ya, kurban itu bagi Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam hukumnya wajib, tapi bagi kita umatnya hukumnya sunnah muakkadah. Ya. Ustaz, kenapa Nabi Muhammad itu hukumnya wajib? Kita lihat Al-Qur'annya. Ya, surah Al-Kautsar. Ustaz silahkan dibaca, Ustaz. Allah. Sadaqallahul azim. Tayyib, para jamaah yang dirahmati Allah, surat ini jadi favorit karena pendek. Ya, ada berapa ayat di situ? Ada berapa? 3 ayat. Ya, ngomong-ngomong Quran itu ada 3 surat yang ayatnya cuma 3. Tadi salah satunya surah Al-Kautsar. Yang kedua surah apa? Surah An-Nasr. Yang ketiga surah Al-Asr. Jadi An-Nasr, Al-Asr sama surah Al-Kautsar. Ya, itu 3 surat yang tiga-tiganya jumlah ayatnya ada 3. Begitu ya. Baik, di dalam surat tersebut Allah Jalla wa Ala berfirman, Inna a'tainakal kautsar. Inna sesungguhnya kami Nabi al-kautsar atau nikmat yang banyak yang besar. Ya. Dalam tafsir disebutkan telaga Kautsar yang hanya diberikan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kelak di yaumil qiyamah akan diberikan minum dari telaga Kautsar, sehingga perjalanan yang begitu panjang tidak akan terasa haus sampai memasuki surga Allah Subhanahu wa taala. Masyaallah. Inna a'tainakal kautsar. Kami telah memberikan nikmat yang banyak yang besar kepada engkau wahai Nabi. Fasholli li rabbika wanhar. Maka tegakkan salat karena Tuhanmu, wanhar, dan berkurbanlah. Tadi kita bicara, jadi kurban itu untuk Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sifatnya wajib karena diperintahkan secara langsung, dan fakta menunjukkan bahwa Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam tidak pernah 1 tahun pun tidak berkurban. Artinya selalu berkurban, dan kurbannya menggunakan yang terbaik dari jenis hewan berkelamin laki-laki atau
jantan, kira-kira begitu. Itulah yang menyebabkan kenapa utama kalau hewan kurban berjenis kelamin jantan. Ya, di sini kalau kurban pakai betina apa pakai jantan? Semua jantan. Tapi kalau pakai betina boleh nggak? Tadi bilangnya jantan. Terus kalau pakai yang betina boleh nggak? Halo? Supaya kita paham ya. Kalau bicara boleh mah boleh. Imam An-Nawawi mengatakan la makruhah, tidak ada kemakruhan. Artinya boleh saja. Kenapa bolehnya? Seperti dikaitkan, dikiaskan, disamakan dengan akikah. Karena Nabi menyebutkan ya untuk akikah itu disebutkan pakai jenis kelamin laki-laki atau perempuan, yang jantan atau yang betina, kira-kira begitu. Tapi utama yang mana? Tentu utamanya yang menggunakan jenis kelamin yang jantan. Di sini selama ini pakai yang mana? Semuanya kan pasti seperti itu kan utama, gitu ya. Nah, bicara bab kurban, memang ya tidak ada ketika orang tidak berkurban tidak ada dosa. Tapi tidak disukai oleh Nabi kalau orang punya kemampuan tidak berkurban. Ya, kalau dosa itu mengandung konsekuensi hukum sehingga dia akan menerima sanksi. Ya. Tapi kalau sunnah muakkadah kalau nggak dikerjakan itu sangat tidak disukai. Sehingga Nabi bersabda begini, ya, man kana lahu sa'ah falam yudahi fala yaqrabanna musallana. Siapa yang punya kemampuan untuk berkurban tapi tidak berkurban, maka jangan dekat-dekat tempat sholat kami. Artinya apa, Pak? Ini orang begitu hina banget. Emang gak dosa, tapi rendah derajatnya. Sampai dekat tempat sholat Nabi aja, Nabi gak izinkan. Tuh. Nah sekarang kita lihat, Ustadz, apakah saya termasuk orang yang sa'ah? Gampang ngeceknya. Ya, apakah ekonomi saya saat ini ketika saya kurangi dengan seharga seekor kambing, di sini berapa patungan? 3,5 juta. Apakah akan bermasalah ekonomi saya? Kalau bermasalah, saya tidak termasuk orang yang sa'ah. Tapi kalau enggak bermasalah, saya orang yang mampu untuk berkurban. Maka disunnah muakkadahkan untuk berkurban. Ustaz, saya bukan enggak punya duit. Ya, ini udah dapat uang 10 juta, tapi 5 juta buat bayar utang, 4 juta buat bayar anak sekolah. Gimana Ustaz? Cukup enggak? Enggak cukup. Kalau ada yang nanya, lebih baik mana? Kurban apa bayar utang? Jawabannya gampang. Bayar utang itu wajib, kurban itu sunnah. Nah, jadi mengukur kemampuan sa'ah itu sesungguhnya tergantung orangnya. Karena kurban itu sebetulnya bukan masalah mampu atau tidak mampunya. Itu masalah ada mau atau tidak maunya. Begitu kira-kira. Halo. Halo. Ada pertanyaan enggak sampai di sini? Nah, Ustadz, kalau kurban gimana ini? Saya boleh makan enggak hewan kurbannya? Boleh. Kalau kurban sunnah, tapi kurban wajib tidak boleh. Emang ada kurban wajib? Halo. jadi misalkan gini, kurban wajib ada enggak? Ada. Contohnya apa? Contohnya Najar. Nih saya kalau kebeli nih, kalau jadi sama dia nih, misalkan gitu. Nih kalau kebenaran jadi nih, saya akan kurban. Itu kurbannya kurban wajib. Dia tidak punya hak untuk memakan hewan kurban tersebut. Ya. Tapi kalau kurban sunnah, kita bisa membaginya menjadi 3 bagian. Ya. Halo.
supaya kita sama-sama ngerti. Pertama buat yang berkurban, ya. Yang kedua buat siapa? Supaya tidak ragu kita buka Al-Qur'annya. Supaya jangan pusing ini, ya. Kita buka surat Al-Hajj ayat ke-36. Ya, supaya kita mengerti. Jadi kurban itu ada ya aturan yang kita bisa melaksanakannya. Ya. Silakan Ustaz, tafadhol. Ayat ke-36 Ustaz, surah 22 ayat ke-36. Tiga puluh enam. Ustaz, itu ayat 37, ayat 36. Shadaqallahul azim. Baik, saya ingin mengambil potongan ayatnya. Disebutkan di sini. Fa idza wajabat junubuha, ketika sudah dirobohkan, sudah dicincang, sudah kalau udah disembelih itu ya. Diproses kira-kira gitu lah ya, paling gampang ya. Maka apa? Fakulu minha, maka makanlah. Jadi ada hak untuk mereka yang berkurban. Wa at'imul qani'a, dan berikan makan juga untuk orang yang tidak meminta-minta, yang tidak membutuhkan. Dengan bahasa lain, kurban buat si pekurban pertama, yang kedua buat hadiah orang-orang yang memang tidak ngebutuhin. Ya. Yang ketiga apa? Wal mu'tar, dan orang yang meminta. Ya. Jadi gimana Ustaz? Hewan kurban itu kalau kita harusnya dibagi menjadi 3 komponen. Buat si pekurbannya, buat hadiah. Hadiah tuh ya mau si kaya, mau siapapun boleh. Ya, dia mampu juga boleh dapat, boleh.
Ya, dan juga wal mu'tar, orang yang meminta, bukan fuqara wal masakin ya, orang yang meminta. Ya kan suka ada yang minta. Kenapa? Karena dia ingin membutuhkan itu, gitu kan. Ini bukan zakat ya, tapi ini kurban. Ya, diberikan kepada itu. Makanya kan ada orang yang suka datang meminta kan gitu untuk kurban. Berikan itu semua. Gitu ya. Nah, teman-teman, sahabat-sahabatku yang dirahmati Allah, dari sini kita bisa melihat keleluasaan untuk proses penyembelihan hewan kurban dan distribusi dagingnya. Begitu. Bagi yang berkurban dapat, bagi hadiah juga silahkan dibagikan ke lingkungan, mau kaya mau miskin, ya silahkan. Ya, dan yang meminta, yang membutuhkan, ya biasa orang-orang fakir dan miskin jangan sampai ketinggalan juga, kan begitu, untuk diberikan oleh panitia. Ustadz, saya tidak bisa berkurban, gimana? Jadilah panitia kurban. Saya nggak diakui jadi panitia kurban, Ustadz. Mensupport acara kurban, jaga supaya prosesnya terlaksana. Bagaimana? Sama seperti berjamaah, enggak harus jadi imam, jadi makmum juga bisa. Begitu. Dan ketika berjamaah, semua nilainya sama. Jadi kalau bahasa saya begini, kalau saya nggak bisa ke tanah suci, ikut acara walimatus safar haj, saya mendoakan mereka, ya saya mensupport mereka, ya mengantar mereka dengan sukacita, maka kita pun mendapatkan pahala yang sama. Betapa indahnya Islam ini, teman-teman. Ketika saya tidak sanggup kurban, ayolah kita menjadi orang yang mensupport acara kurban tersebut dengan jadi panitia yang nyincang, yang ngulitin. Kenapa? Kita dapat pahala yang sama. Kenapa? Kan ada makomnya masing-masing. Betul apa tidak? Halo? Halo? Ini kebaikan yang sama, sama kayak ngaji begini. Ada yang dengerin, ada yang ngomong. Siapa yang mulia? Semua sama. Yang hadir di sini nilainya sama, Pak. Mau yang ngaji, saya baca Quran, Ustaz baca Quran, saya ceramah, Bapak dengerin. Siapa yang mulia? Sama-sama mulia. Diberikan oleh Allah pahala yang sama. Halo. Inilah indahnya kalau sudah berjamaah. Maka kita tidak boleh iri dengan yang lain. Ketika orang lain itu mendapatkan sesuatu, cukup kita katakan saya bahagia, saya senang, saya ikut bersyukur. Maka kalau orang lain mendapatkan pahala dunia bentuk wujud barang, sedangkan dia wujud barang tersebut menjadi pahala akhirat yang besar. Masya Allah. Ada ruginya enggak? Enggak ada ruginya, teman-teman. Contoh misalkan teman beli motor, kita belum, kita bilang alhamdulillah seneng kita lihatnya, sampai udah kebeli, kita bahagia, ngucapin kata-kata itu. Kan kita juga sebenarnya pingin, betul enggak? Tapi enggak ada kemampuan. Maka pingin kita, rasa syukur kita yang diungkapkan diganti dengan pahala yang besar di akhirat senilai kendaraan tersebut. Tapi kan banyaknya gimana, Pak? Iri ya, benar enggak? Banyaknya enggak terima, ya enggak ridho. Padahal loh sama-sama ciptaan Allah, yang satu diberi, satu enggak. Yang diberi dunia dikasih, yang enggak diberi dunia nanti dikasih di akhirat. Bukan kalau Maha Adil? Betul enggak, Pak? Kalau seperti itu kira-kira ngiri enggak kita? Enggak bakalan, Pak. Enggak ngiri dengan siapapun. Kok dia terus ya, dia kok banyak ya, diberikan dunia, kok saya sedikit ya. Kita disimpan di akhirat. Milih mana, Pak? Halo? Milih mana kira-kira? Saya bingung, Ustaz. Kalau begitu nikmati yang sekarang diberikan oleh Allah. Ketika diberi di dunia supaya kita mendapatkan bagian di akhirat, maka segera dermakan di jalan Allah. Contoh kurban. Kurban ya, kita diberi lebih oleh Allah yang punya keluasan, silakan berkurban. Maka saat itu hewan kurban kelak di yaumil kiamah akan datang menjadi saksi.
sih. Coba. Ya. Kurban bukan bangga-banggaan. Kurban bukan untuk show kemampuan, tapi kurban adalah untuk menunjukkan ketakwaan. Surah Al-Hajj ayat ke-37 yang tadi Ustaz bacakan, tadi 36 nyambung ke 37. La yanalallaha luhumuha wala dima'uha walakiyaluhu taqwa minkum. Allah enggak sekali-kali tidak akan sampai kepada Allah darahnya, dagingnya, yang sampai kepada Allah adalah ketakwaannya. Ya. Ada pertanyaan bab kurban kira-kira di sini? Nah, sudah pada ngerti semua lah ya bab kurban mah. Karena udah sering dilaksanakan. Ya. Yang jelas yang ingin saya sampaikan satu, jangan sampai hewan kurban diperjual belikan. Karena ketika seseorang berkurban, dagingnya diperjual belikan, ya maka kurbannya menjadi berubah, bukan kurban tapi hanya sedekah biasa. Ya, hati-hati tuh. Ya, kalau mau diperjualbelikan maka semua bukan untuk disimpan di kas, tapi untuk memudahkan cara proses pendistribusiannya, dibagikan semua, tidak ada yang disimpan. Sampai di sini paham Pak kira-kira? Nah, jadi kurban itu ya, upayakan. Masih ada waktu Ustaz? Masih ada nih. Di kita di sini masih ada yang kosong apa udah penuh semua tuh? Sapi ke-6 masih ada yang kosong ya? Iya. Silahkan segera dilengkapi. Ya, ketika kita ada kemampuan untuk segera berkurban. Lihat diri kita, ada enggak kemampuan? Ya. Saya teringat nih di sebuah kampung itu ada sebuah kampung yang tidak bisa berkurban. Kemudian ada orang yang mengerti, yang memberikan kurban itu sebetulnya kalau ada kemauan pasti bisa dilakukan. Ya, dengan cara gimana? Ditopang oleh beberapa orang. Misalkan sama-sama tidak mampu, kalau berkurban nggak bakal ada yang bisa kurban nih. Ya, tiap tahun nggak bakal ada yang bisa kurban di masjid kita karena orang-orang kita mah orang-orang nggak mampu. Tapi orang yang nggak mampu kemudian berkumpul kan jadi kemampuan besar, betul nggak? Hebat ya contoh, ini orang nggak mampu, ya 20 orang berkumpul. Nah kalau di saat itu dia beli di saat itu dia beli langsung seorang demi seorang nggak bisa. Tapi 20 orang ini dia nabung setiap hari, setiap bulan 50.000, ya setahun jadi berapa? 600. Kayak 20 orang berapa? 12 juta. Dapat berapa ekor kambing? 3. Yang tadinya tidak ada yang bisa berkurban, tapi orang ini frekuensinya sama, dia ngumpul bareng, dia bilang begini, tahun ini kita bisa berkurban atas nama kamu dulu. Kebagian setiap tahun ada 3 ekor kambing. Tuh, kalau memang di sebuah tempat ini tidak ada yang berkurban, bisa semuanya asal ada kemauan gitu. Ya walaupun memang nggak wajib ya Pak, tapi kan untuk mensiasati tadi. Karena ada pengalaman ini, saya ketemu sama Ustadz, ya di kampung itu tuh tidak pernah ada kurban Pak, karena nggak ada orang mampu. Ya, tapi dengan metode seperti itu, maka bisa setiap tahun ada yang kurban. Baik, saya kembalikan ya. Jadi kurban itu adalah kesunahannya di hari haknya. Mampu atau tidak itu dilihat dari saya kondisinya leluasa atau tidak ekonomi saya. Itu notnya. Yang ketiga supaya tidak kepanjangan di bab kurban. Amal yang istimewa yang bisa kita bangun di awal-awal bulan Zulhijjah. Yang ketiga adalah saum atau puasa, terutama puasa Arafah. Ya, ini kalau saya lihat sih kayaknya Arafahnya akan jatuh di hari Selasa. Ya, karena di tanah suci itu orang-orang berangkat ke Arafah itu hari Senin, ba'da zuhur udah mulai bergeser ke Arafah.
karena mewukufnya di hari Selasa. Jadi alhamdulillah kita bareng nih. Nah, di saat kita melihat saudara kita wukuf di Arafah, supaya frekuensi kita sama, yang di sana doanya mustajab, maka kita pun melakukan hal yang sama, bukan wukuf di Arafah, tapi kita melaksanakan puasa Arafah. Karena orang yang wukuf di Arafah tidak puasa, Pak, di sana. Halo. Nah, kita di sini puasa, frekuensinya sama, dia mustajab doa, kita juga mustajab doa. Nah, kalau saya boleh sarankan, nanti di hari Arafah mari kita berpuasa. Siap nggak, Pak? Halo, hari apa? Selasa. Ya, niatin puasa. Puasa yang cuma nahan lapar 13 jam, maka dikasih pahala oleh Allah penghapusan dosa 2 tahun. Coba. Kok Allah baik banget? Iya, karena emang kita banyak dosa, kan gitu kan. Dikasih tuh dosa yang lalu setahun, dosa tahunnya akan datang. Begitu. Maka saya ingetin buat saya dan jamaah sekalian, kita niatin nanti pas Arafah puasa. Setuju, Pak? Halo. Enak tuh kira-kira kita bareng. Apalagi kalau mulai dari hari Tarwiyah, hari Seninnya. Ya, udah dapat Senin Kemis, ya dapat keutamaan puasa di 10 hari awal Zulhijjah. Ya, Masya Allah. Tapi kalau tuh kita nggak mampu di hari tersebut, ambil hari Arafahnya. Supaya apa? Supaya kita ada dalam frekuensi yang sama dengan teman-teman kita, saudara kita di Arafah. Halo. Ustaz, kalau saya puasa di hari-hari, sebenarnya puasa itu kalau lihat Sahih Bukhari ya Pak, siapa orang yang berpuasa karena Allah? Berpuasa karena Allah, Pak. Nggak disebut hari apanya. Yang berpuasa karena Allah, Allah jauhkan perjalanan dari api neraka selama 70 tahun perjalanan. Coba. Ya, yang puasa karena Allah. Ini hari kita belum makan sampai jam 9. Saya puasa aja karena Allah. Boleh enggak? Boleh. Neraka dijauhkan oleh Allah dengan orang tersebut 70 tahun perjalanan. Apalagi yang sesuai dengan sunnah, Seninnya puasa, Kamisnya puasa. Apalagi yang lebih tinggi lagi, puasa yang paling disukai oleh Allah. Puasa apa? Puasa Nabi Daud. Kata Nabi, puasa yang paling disukai oleh Allah adalah puasanya saudaraku, yaitu Daud alaihis salam. Puasa sehari, buka sehari, gitu. Nah, tapi untuk yang kebetulan di awal Zulhijjah ini, saya ingin mengajak jangan sampai momen saum Arafah kita lewatkan. Maka mudah-mudahan wasilah pengajian ini yang hadir di sini dan yang mendengar di rumah dikuatkan oleh Allah untuk melaksanakan saum Arafah. Baik, ada pertanyaan sampai di sini? Pas sudah habis waktunya. Ya. Terakhir, teman-teman, saya ingin mengingatkan diri saya dan jamaah sekalian, waktu itu begitu mahal, dan waktu mahal ini sekarang sedang ada. Hari-hari biasa sudah sangat tinggi nilainya. Hari-hari yang diistimewakan oleh Allah sedang kita jalani saat ini. Ya, jangan sampai kita lewatkan. Sampai tanggal 10, ya, kita diberikan anugerah keleluasaan untuk beramal soleh, dan jangan sampai terlewatkan. Zikir, baca Al-Quran, salawatan, istighfaran, tasbih, tahmid, tahlil, silahkan lantunkan. Ya, untuk apa? Menghiasi hari-hari kita, karena itu bisa jadi penolong kita kelak di yaumil qiyamah. Ada uang, infakkan. Ustaz, saya hanya sedikit, walaupun 1 rupiah belanjakan. Karena apapun amal di 10 hari awal ini, semuanya akan menjadi istimewa karena diistimewakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Sama-sama infak, tapi di 10 hari awal Dzulhijjah ini sangat istimewa.
Ya, jadi kalau menurut Imam Ibnul Qayyim ya siangnya lebih utama daripada 10 hari akhir Ramadan, tapi malamnya lebih utama 10 akhir Ramadan karena ada Lailatul Qadar. Kalau siangnya kenapa utama? Karena ada Yaumin Nahar, ada penyembelihan hewan kurban. Di situ amal yang sangat istimewa. Semoga Allah kuatkan kita semua. Bagi yang belum ke tanah suci, semoga Allah izinkan untuk ke tanah suci ya dengan haji dan umrah. Dan bagi yang belum punya kemampuan berkurban, semoga juga Allah kuatkan untuk berkurban satu saat. Dan yuk kita niatkan untuk saum Arafah. Mudah-mudahan Allah kuatkan kita semua menjadi insan-insan yang semangat untuk melaksanakan ketundukan dan ketaatan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Demikian yang disampaikan, naqulu qouli hadza subhanakallahumma bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.